Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Wah, mukanya cerah-cerah sekali ya pada pagi hari ini. Sepertinya semangat sekali untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Baik, anak-anak, sebelum pembelajaran bahasa Indonesia kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita juga ya nantinya. Untuk pembacaan doa biar ibu yang pimpin ya anak-anak ya. Baik, sebelum melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Amin ya robbal alamin. Semoga ilmu yang kita mendapatkan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan selalu membawa kita kepada jalan kebenaran. Amin. Baik anak-anak, sebelum melakukan pembelajaran ibu akan absensi terlebih dahulu ya, biar kita tahu siapa saja hari ini yang tidak masuk. Baik, ibu mulai absen ya anak-anak ya. Rima, hadir ya Rima ya. Wisnu, oh Wisnu hadir ya. Ibrahim, oh Ibrahim hadir ya. Taufik, kemana Taufik? Oh Taufik izin, ada suratnya KM? Ada, oh baik, izin ya Taufik ya. Tony, oh hadir. Nia hadir. Baik, pada pagi hari ini semuanya hadir ya, terkecuali Taufik izin, mungkin ada keperluan di keluarganya ya. Baik anak-anak, karena sekarang masa pandemi, kita harus tetap menjaga kesehatan dimanapun kalian berada untuk menjauhkan kita dari penyakit. Karena jika kita sehat, itu nantinya kita mau melakukan apapun enak. Kita mau melakukan proses pembelajaran dimanapun enak. Tidak ada gangguan, tidak merasa kesakitan. Karena sekarang banyak sekali orang-orang sakit ya karena adanya wabah virus COVID-19 ini. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan, harus perbanyak minum air putih, harus mematuhi protokol kesehatan, tentunya memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjauhi kerumunan. Jika kalian mau berpergian, jika tidak terlalu penting, lebih baik di rumah saja untuk menghindari kerumunan yang lebih banyak, dan juga takutnya imun kita tuh sedang turun ketika kita berpergian, lalu ada orang yang terpapar COVID, nanti terpapar juga pada kita. Aduh, itu sangat disayangkan ya anak-anak ya, karena jika dalam satu rumah ada yang terkena COVID satu orang, maka yang harus diisolasinya yaitu seluruh rumah. Maka kasihan orang tua kita jika harus diisolasi, padahal kita yang berpergian terus menerus. Maka terus jaga kesehatan, perbanyak minum air putih, minum vitamin, dan tentunya walaupun kita melakukan proses pembelajaran daring, nah kita harus tetap melakukan pembelajaran ya. Karena belajar itu tidak ada putusnya, belajar itu terus dilakukan, tidak ada berhentinya. Kan ada pepatah yang mengatakan kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Maka seberapa jauh pun ilmu dan seberapa susah pun kita harus terus melakukan pembelajaran agar pengetahuan dan wawasan kita itu lebih luas. Apalagi sekarang teknologi dan informasi sudah semakin canggih. Jika kita terlalu malas membaca buku, apalagi ya karena literasi di Indonesia itu sangat minim, itu akan tertinggal anak-anak.
Jadi kita harus perbanyak literasi agar pengetahuan dan wawasan kita bertambah. Untuk apa sih gunanya literasi? Tentunya untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Nanti ketika pengetahuan kalian bertambah, nah ilmunya tentunya akan bermanfaat. Apalagi sekarang teknologi dan informasi sudah canggih sekali ya. Untuk anak-anak yang tidak bisa atau belum bisa bermain komputer, Word, Excel, itu kalian harus belajar, harus banyak-banyak membaca buku tentang Word, Excel, karena dalam dunia kerja itu Word dan Excel itu nomor 1 ya teman-teman ya. Apalagi sekarang pengetahuan teknologi sudah melesat di era 4.0 ini, semua sudah memakai teknologi. Jadi teman-teman tidak boleh dikalahkan oleh teknologi. Pengetahuan kalian harus tetap banyak, tentunya meluas agar kalian juga bisa mengikuti zaman. Nah, baik teman-teman, karena kita sudah membahas teknologi nih, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Kita kan pada pagi hari ini akan membahas tentang teks prosedur. Ada yang tahu tidak teks prosedur itu apa? Baik, Ibu sebut saja namanya ya biar menjawab. Rima, silakan, pengetahuan tentang prosedurnya apa, teks prosedur? Ya, benar sekali. Teks prosedur adalah teks yang isinya tahapan-tahapan atau tips ya, bisa kita sebut tips-tips gitu ya. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang teks prosedur. Jadi anak-anak, misalnya kita membaca buku, naik kendaraan dan menggunakan alat-alat elektronik dan melayani tamu, itu kita harus sesuai dengan tips atau langkah-langkah atau petunjuk ya. Misalnya nih teks prosedur itu tentang misalnya kita memasak mie. Cara memasak mie itu yang pertama rebus mie-nya dengan air yang telah mendidih. Setelah sudah cukup matang, tiriskan mie untuk beberapa menit, buanglah air rebusan mie. Setelah ditiriskan, tuangkan air panas yang baru sebagai kuahnya. Lalu masukkan bumbu-bumbu yang telah tersedia dan setelah memasukkan bumbu, kita tinggal menikmatinya ya. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan, apakah ada yang tahu teks prosedur itu sebenarnya teks apa sih? Ya, Wisnu, silahkan. Iya, Wisnu benar sekali. Teks prosedur itu yaitu teks yang bertujuan atau berisi untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkah atau memberi informasi kepada pembaca bahwa teks itu merupakan teks yang memberikan langkah-langkah melakukan sesuatu ya anak-anak ya. Atau bisa disebut juga dengan tips. Tujuan dari teks prosedur itu apa sih? Nah, teks prosedur ini bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah-langkah atau perintah dari teks yang tujuan akhirnya sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Misalnya tadi ya tips untuk merebus mie. Nah, kita jadi tahu langkah-langkah untuk merebus mie itu seperti apa. Ada beberapa langkah untuk merancang teks prosedur ya anak-anak. Yang pertama, menentukan macam atau jenis teks mekanisme yang dirancang. Ada 3 kategori nih anak-anak pada langkah pertama ini. Yang pertama adalah teks yang menggambarkan bagaimana suatu bekerja atau kode secara manual. Teks ini meliputi cara memakai alat, benda, ataupun perangkat lain yang sejenis, misalnya cara memakai komputer, mengendarai kendaraan beroda 4 ya. Lalu ada teks yang menginformasikan kegiatan tertentu dengan peraturannya. Teks ini meliputi cara-cara melaksanakan suatu aktivitas, misalnya cara-cara melamar kerja, cara membaca buku secara efektif,
aktif atau cara-cara berolahraga untuk penderita penyakit jantung. Lalu ada juga teks mekanisme yang beraplikasi dengan sifat atau kebiasaan manusia. Teks ini meliputi kebiasaan-kebiasaan atau sifat tertentu. Bagaimana cara contohnya itu bagaimana cara melepaskan kebosanan. Lalu ada setelah menentukan macam atau jenis mekanisme yang akan dirancang, langkah kedua itu menentukan topik, prosedur yang kita kuasai dan bermanfaat tentunya bagi para pembaca. Untuk membuat teks prosedur ini tidak asal-asalan saja ya. Jadi kita untuk membuat teks prosedur itu kita harus berpikir apakah teks ini bertujuan atau tidak untuk bagi para pembaca. Tentunya yaitu tujuan utama jika kita melakukan sesuatu maka harus punya manfaatnya untuk orang lain. Lalu yang ketiga adalah menyusun rancangan pernyataan umum dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Nah, setelah kita menentukan topiknya, lalu kita merancang dari tahapan pertama hingga tahapan terakhir sesuai urutan ya, yang urutannya yang sesuai ya anak-anak ya, tidak asal-asalan. Contohnya yang tadi ibu sebutkan, contohnya kita seperti memasak mie instan. Yang pertama itu rebus mie-nya dengan air mendidih tentunya. Setelah cukup matang lalu tiriskan, buang air rebusan. Lalu ke langkah ketiganya yaitu setelah ditiriskan tuangkan air panas yang baru karena air rebusan dari mie instan itu tidak baik untuk dikonsumsi. Maka setelah mie direbus kita harus menuangkan air yang baru. Lalu setelah menuangkan air, masukkan bumbu-bumbunya, lalu mie bisa siap untuk dinikmati. Nah, dari contoh tersebut kita bisa tahu bahwa teks prosedur itu teks yang memaparkan langkah-langkah awal hingga akhir, tentunya berurutan ya teman-teman ya. Tujuannya ya tentunya sangat bagus ya ini untuk memberikan pembaca informasi bagaimana melakukan sesuatu. Contoh lainnya itu seperti contoh memakai sepatu atau mendaftar akun Twitter. Nah, setelah apa yang ibu paparkan dan juga setelah ibu memberikan contoh untuk tugas minggu depan, ibu mau kalian membuat teks prosedur dengan langkah-langkah yang tepat dan juga bermanfaat dari kehidupan sehari-hari kalian. Mau apapun itu, langkah memakai sepatu misalnya, langkah-langkah memasak telur, ataupun langkah-langkah memakai komputer, terserah, yang penting bermanfaat dan menyangkutkan dengan kehidupan kalian sehari-hari ya. Baik, karena jam pelajaran hari ini sudah habis ya teman-teman ya. Semoga ilmu yang ibu paparkan pada pagi hari ini bermanfaat dan tentunya teman-teman sehat selalu. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Semoga kita minggu depan bisa bertemu kembali. Semoga kita semua diberikan umur panjang, amin tentunya, biar kita bisa kembali belajar, kembali menambah ilmu pengetahuan. Nah, untuk tugasnya yaitu ya membuat teks prosedur, nanti akan ibu tagih satu persatu. Tidak ada yang mengerjakan ya, karena ini salah satu latihan dan menambah nilai tentunya. Jadi baik, ibu tutup saja ya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.